Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Bimbinglah kami supaya mengerti dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Hari ini kita mendengar apa yang tertulis dalam Daniel pasal 6 ayat 20 sampai 29 firman Tuhan. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat bersukacitalah raja, dan dia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaraman singa-singa." Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ketaatan mengalahkan ketakutan. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Daniel adalah salah seorang pemuda Yehuda yang dianggap cakap bekerja di istana raja. Dianggap tanpa celah, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan punyai pengertian tentang ilmu. Itu tertulis dalam Daniel pasal 1 ayat yang keempat. Daniel dibawa oleh Raja Nebukadnezar untuk dipekerjakan di istananya setelah mengalahkan kerajaan Yehuda. 3 teman Daniel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego juga turut serta. Kisah tentang Daniel dan kawan-kawannya tertulis dalam kitab Daniel, di mana Daniel dan kawan-kawan telah dipercaya turut dalam pemerintahan di kerajaan Babilonia. Kitab Daniel ditulis oleh penulisnya yang tentu dalam bimbingan Roh Allah saat bangsa Yahudi menderita karena aniaya dan ditindas oleh raja asing yang menjajahnya. Si penulis mau membesarkan hati bangsanya dengan berbagai cerita dan laporan tentang penglihatan-penglihatan, dengan keyakinan bahwa suatu saat Allah akan menjatuhkan si penjajah
dan menyatukan kembali bangsanya serta kejayaan bagi Allah. Diceritakan bahwa mereka dapat mengalahkan musuh hanya dengan percaya atau hanya dengan taat kepada Tuhan. Nah, konteks bacaan kita saat ini adalah saat raja, yaitu Raja Darius, bermaksud untuk menempatkan Daniel setingkat di bawah raja untuk mengurusi seluruh kerajaan. Itu tertulis dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Tetapi rencana itu ditentang oleh para wakil raja dan para pejabat tinggi kerajaan. Diceritakan raja mengangkat 120 orang wakil raja dan ada 3 pejabat tinggi kerajaan, di mana Daniel termasuk salah satu dari pejabat tinggi itu. Mereka yang 120 orang wakil raja dan 2 lagi pejabat tinggi kerajaan iri kepada Daniel yang dipercaya oleh raja. Maka mereka merencanakan yang buruk dan yang jahat kepada Daniel. Tetapi mereka tidak menemukan jalan untuk menjatuhkan Daniel karena Daniel bersih dalam menjalankan tugasnya. Kecuali alasan menyembah Tuhan yang setia dilakukan oleh Daniel, yang disebutkan 3 kali sehari naik ke loteng dan menghadap ke Yerusalem untuk berdoa kepada Tuhan. Itulah alasan yang dipakai untuk menjatuhkan Daniel, yaitu dengan jalan bahwa semua orang harus menyembah patung raja, karena mereka telah membujuk raja untuk membuat undang-undang untuk menyembah patung raja. Bila ada yang tidak menyembah patung raja, tetapi menyembah yang lain, akan dihukum dengan dimasukkan ke gua singa. Raja telah menandatangani undang-undang itu atas bujukan dari 120 wakil raja dan 2 pejabat tinggi kerajaan itu. Akhirnya kedapatanlah Daniel menentang perintah raja, karena memang Daniel hanya menyembah Allah dan tidak menyembah patung raja, tidak menyembah yang lain-lain termasuk patung raja. Maka Daniel dimasukkan ke gua singa. Seluruh wakil raja dan pejabat tinggi kerajaan itu, bahkan mungkin seluruh rakyat, menduga bahwa Daniel akan mati dimakan oleh singa. Tetapi sebenarnya Raja Darius tidak ingin Daniel sahabatnya itu mati binasa. Bahkan Raja Darius ingin dan berharap agar Tuhannya Daniel menolong Daniel, seperti yang dapat kita baca pasal 6 ayat 17. Disebutkan juga bahwa Raja Darius berdoa dan berpuasa. Ia tidak bisa tidur dengan tenang semalam-malaman karena memikirkan keselamatan Daniel. Mengapa begitu? Karena Raja sangat sayang dan suka pada Daniel yang pintar dan memanfaatkan kepintarannya, hikmatnya untuk hal yang baik. Dan dia juga taat kepada Raja. Tidak pernah merancang yang jahat kepada Raja. Berbeda dengan para wakil raja dan pejabat tinggi lainnya yang mungkin hanya berpura-pura atau hanya sekedar untuk menyenangkan hati raja, tetapi tidak bekerja dengan baik. Sedangkan Daniel bekerja profesional. Maka raja bangun pagi-pagi dan langsung ke tempat gua singa untuk mengetahui keadaan sahabatnya itu. Ternyata Daniel masih sehat. Seperti yang dikatakan Daniel, bahwa Allah menyuruh malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu sehingga tidak mengapa-apakan Daniel. Kemudian raja memerintahkan agar Daniel dikeluarkan dari gua singa, dan sebaliknya memasukkan semua orang-orang yang menuduh Daniel. Mereka yang menuduh Daniel itu pun mati binasa dimakan singa karena perbuatan jahat mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Daniel tetap taat kepada Tuhan
dalam segala keadaan. Juga saat mengetahui bahwa dia akan dihukum bila tetap menyembah Allah dan tidak mau menyembah patung raja. Tetapi Daniel tetap kerja profesional. Dia mengerjakan apa yang harus dikerjakan, yaitu membantu raja melakukan apa yang baik bagi kepentingan rakyat. Dan itu dilakukannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu Daniel tetap menyembah Allah. Bahkan dikatakan sesuai jadwal yang ditentukannya, yakni 3 kali sehari dia menyembah Allah di bagian atas rumahnya. Daniel tidak takut walaupun harus menghadapi ancaman, karena dia meyakini bahwa dia melakukan apa yang baik itu sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, karena dia juga berkomunikasi terus dengan Tuhan dalam doa-doanya. Daniel juga memanfaatkan pemberian Allah, yaitu kemampuannya, kepintarannya, pengetahuan yang diterimanya, hikmat yang diterimanya untuk melakukan apa yang baik, bukan untuk melakukan yang jahat, bukan untuk merancang yang jahat bagi orang lain. Maka dia tetap memuji dan menyembah hanya Allah saja. Karena selama ini Allah itu jugalah yang telah menolongnya, membimbingnya, dan melakukan apa yang baik. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku? Banyak pencobaan yang dapat mengajak kita menjauh dari Tuhan. Kita bisa lihat. Mungkin COVID-19 bisa juga jadi godaan untuk kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak taat lagi kepada Tuhan karena takut atau hal yang lain. Memang kebiasaan beribadah di gedung gereja belum bisa kita lakukan. Bahkan mungkin tak bisa lagi dilakukan oleh sebagian dari kita karena keadaan untuk waktu yang cukup lama. Tetapi itu tetap dapat kita lakukan di rumah. Mari kita ingat kisah Daniel ini. Ia tidak takut apapun yang terjadi. Bukan berarti kita harus ke gereja untuk beribadah. Tetapi ibadah itu yang harus terus kita lakukan. Maksud saya adalah ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu melakukan apa yang baik, apapun yang terjadi. Dimanapun kita berada dalam keadaan apapun, kita tetap melakukan apa yang baik. Daniel tidak melakukan apa yang jahat juga kepada orang-orang yang menuduhnya. Ia hanya terus melakukan apa yang baik. Tuhan yang membela dirinya. Mari kita tetap setia melakukan apa yang baik dimanapun kita berada, apapun keadaannya, apapun yang kita kerjakan. Kita tetap melakukan apa yang baik. Sementara bila kita merancang dan melakukan yang jahat, termasuk karena iri, seperti yang dilakukan oleh para wakil raja dan para pejabat tinggi dalam kisah tadi, suatu saat akan ketahuan dan akan menerima akibatnya. Kiranya Tuhan menolong kita, sehingga kita dapat menjauhi yang jahat dan hanya melakukan apa yang baik, tanpa takut dan gentar. Terpujilah Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita akan berdoa. Kita atur diri kita berdoa. Mari kita menaikkan doa kita dengan pokok-pokok doa antara lain. Kita berdoa untuk orang-orang jahat. Apapun kejahatannya, kejahatan di bidang apapun, kita doakan supaya sadar kembali ke jalan yang benar. Ya. Kita juga berdoa untuk diri kita supaya tak melakukan apa yang baik. Apapun keadaannya, godaan atau rangsangan apapun, supaya kita tetap melakukan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, pemimpin pemerintahan di negara kita ini, bahkan pemimpin-pemimpin di tempat yang lain, di negara lain, supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, bukan untuk kepentingan dirinya, untuk kelompoknya, tapi untuk kebaikan banyak orang. Kiranya Tuhan menolong sehingga semua dapat melakukan tugasnya dengan baik. Oke. Salam penuh kasih.